Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiani Fajar Islami dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari kelas 3B. Saya akan menjelaskan mengenai macam-macam dalalah. Sebelum saya menginjak pada materi macam-macam dalalah, saya akan memberitahu apa yang akan saya bahas nantinya. Saya nanti akan membahas mengenai pengertian dalalah secara bahasa, dalalah secara istilah, dan mengenai dua macam dalalah. Yang pertama adalah lafziyah wadihah, yang kedua dalalah ghairu wadihah. Yang macam-macam dalalah lafziyah wadihah terdiri dari 4 macam. Yang pertama zahir, yang kedua nas, yang ketiga mufasar, dan yang keempat muhkam. Kemudian dalalah ghairu wadihah juga terdiri dari 4 macam. Yang pertama kafi, yang kedua muskil, yang ketiga mujmal, dan yang keempat mutasyabih. Saya akan menjelaskan pengertian dalalah secara bahasa. Pengertian dalalah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya menunjukkan atau penunjukan. Sedangkan secara istilah adalah penunjukan suatu lafaz nas kepada pengertian yang mudah dipahami, sehingga dapat diketahui ketentuan yang terkandung oleh dalil nas tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan dalalah lafziyah. Dalalah lafziyah adalah dalalah yang jelas maknanya. Yang pertama adalah zahir. Zahir adalah lafaz yang bisa dipahami maknanya secara langsung. Lafaz tersebut sudah jelas maknanya. Contohnya dalam Quran surat An-Nisa ayat ketiga yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna kiftum ala tuqasitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masana wa sulasa wa ruba, yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian penjelasan makna dari ayat tersebut. Makna zahirnya adalah halalnya mengawini wanita-wanita yang disenangi dan kebolehan menikahi perempuan sebanyak 2, 3, atau 4 orang. Namun itu bukan makna utama ayat tersebut. Makna utama ayat ini adalah membatasi jumlah wanita yang boleh dikawini atau dinikahi, yaitu 4 orang, dan maksud utamanya adalah penetapan kehati-hatian untuk berlaku adil. Yang kedua adalah nas. Nas adalah suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks dalalah. Nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksiskan, ditakwilkan, dan dinaskan, dihapus atau dibatalkan. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yajid wa siyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja tunatilaka asyaratun kamilah. Artinya, tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Penjelasan dari ayat di atas adalah kata asyaratun kamilah. Kata 10 hari adalah nas, karena tidak ada kebolehjadian pengertian lain kecuali 10 hari itu, tidak lebih dan tidak kurang dari 10 hari. Demikian dapat dipahami setiap lafal yang mengandung pengertian jelas yang tidak mengandung pengertian lain. Yang ketiga adalah mufasar. Mufasar adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah penunjukan yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditaksis, ditakwil, tetapi dapat dinaskan ketika masa Rasulullah SAW. Dan contohnya dalam Quran surat Ali Imran ayat 97 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ala nasi hijul baiti man istata'a alaihi sabila, yang artinya mengerjakan haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Penjelasannya adalah kaidah yang berlaku pada lafaz mufasar adalah wajib ditetapkan sesuai penjelasan dan rincian yang membentuk maknanya yang tidak mungkin dipalingkan dari makna tersebut. Jadi kita wajib mengamalkan apa yang telah ditegaskan dan diperinci. Muhkam.
Muhkam adalah lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas serta qat'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwilkan, ditaksiskan dan dinaskan. Contohnya dalam Quran surat An-Nur ayat ke-24 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan artinya, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Alas penjelasannya adalah kata selama-lamanya yang terdapat pada ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak diterima kesaksian itu berlaku untuk selama-lamanya, dalam arti tidak dapat dicabut. Yang kemudian saya akan menjelaskan dalalah ghairu wadiha. Dalalah ghairu wadiha adalah dalalah yang tidak jelas maknanya. Macam yang pertama adalah kafi. Kafi adalah lafaz yang dari segi petunjukannya kepada makna jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna tersebut kepada kasus tertentu. Yang contohnya dalam hadis yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim laisa liqatilil mirati syai'un, yang artinya pembunuh tidak berhak mendapatkan harta warisan dari yang dibunuh. Penjelasannya, Imam Syafi'i mengatakan lafaz pembunuh pada hadis ini berlaku umum dan mencakup semuanya, baik pembunuh disengaja, tidak sengaja, dan tersalah. Maka pembunuh dengan motif apa saja tetap terhalang mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya. Hukum lafaz kafi adalah wajib mencari atau meneliti untuk mengetahui makna yang dimaksud. Yang kedua adalah muskil. Muskil adalah lafaz yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafaz tersebut. Contoh muskil terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah 223 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim nisa'ukum harsul lakum fatuharsakum annasitum baqadimu li'anfusikum wa taqullaha walamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin, yang artinya istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai dan utamakanlah yang baik untuk darimu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Penjelasan dari surat tersebut adalah makna ana bisa bermakna aina yang artinya dari mana dan kaifa yang artinya bagaimana, sehingga harus dipastikan mana maksud yang dipilih karena tentu berimplikasi pada istinbat hukum. Yang ketiga adalah mujmal. Mujmal adalah lafaz yang belum jelas yang tidak dapat menunjukkan arti yang sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 240 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim khalazina yutawafawna minkum wa yazaruna aswaja wasiyatan li aswajihim mata'an illa qawli ghaira iqrar, yang artinya dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Dan Quran surat Al-Baqarah ayat 234 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim walazina yutawafawna minkum wa yazaruna azwaja yatarabasana bi anfusihina arba'ata ashhurin wa asira, yang artinya dan orang-orang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 240 dipahami sebagai idah wanita sampai cerai mati adalah 1 tahun, sedangkan dalam Quran surat Al-Baqarah 234 ini menyatakan idah cerai mati adalah 4 bulan 10 hari. Karenanya dua ayat tadi dianggap mujmal. Namun diperhatikan ayat pertama dikaitkan dengan hak wanita yang diterima untuk mendapatkan tempat tinggal misalkan selama 1 tahun, jadi bukan terkait idah, sedangkan ayat kedua secara langsung menyatakan idah, jadi idahnya 4 bulan 10 hari dan hak mendapatkan jaminan mata, sandang, pangan, papan dalam selama 1 tahun. Dan yang keempat adalah mutasyabi. Mutasyabi adalah lafaz yang mengandung kemungkinan arti lahiriah dan memiliki kemungkinan makna lain yang beragam.
Dalam mutasyabih ini terdapat contoh dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 27 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang artinya dan kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Penjelasan dalam ayat di atas adalah ketidakjelasan lafaz mutasyabih ini adalah karena sighotnya sendiri yang tidak memberikan arti yang dimaksud, tidak pula qarinah yang menjelaskan maksudnya, sedangkan secara syar'i memberikan kesamaran tersebut tanpa ada penjelasan. Dalam hal ini, akal daya nalar manusia tidak dapat berbuat kecuali menyerahkan dan melimpahkannya kepada Allah sambil mengakui kelemahan dan kekurangan manusia. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.